Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran 6. Perhatikan gambar yang pertama ini. Lalu gambar yang kedua. Nah, dapat kita lihat bahwa pada gambar yang pertama itu semua kendaraan mematuhi peraturan. Ketika lampu merah, maka semua berhenti. Ketika lampu hijau, semua berjalan. Nah, berbeda dengan gambar yang nomor 2 itu. Pada gambar nomor 2, banyak sekali orang-orang yang kurang mematuhi peraturan lalu lintas. Setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Pada halaman 60 sampai 61 itu ada bacaan selamat membaca. Nantinya kita akan menyimpulkan dari bacaan tersebut. Selamat membaca. Dapat kita simpulkan bahwa dari bacaan tersebut kita sebagai warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama untuk memahami isi bacaan dan tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf, lalu tuliskan isi bacaan pada setiap paragrafnya dalam diagram berikut. Kita disuruh untuk mencari isi bacaan dan kata-kata kunci dalam bacaan tadi. Nah, judul bacaannya tadi adalah tanggung jawab warga negara. Pada paragraf pertama, kata kuncinya adalah tanggung jawab warga negara dan masyarakat. Nah, untuk isi bacaannya kurang lebih seperti ini. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Lalu kata kunci pada paragraf kedua adalah tanggung jawab warga negara, hak dan kewajiban. Isi dari bacaan paragraf kedua adalah tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan melakukan hak dan kewajibannya. Hak adalah sesuatu yang kita dapat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu pada paragraf ketiga ada kata kunci berupa siswa tanggung jawab menaati peraturan. Untuk isi bacaannya, siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan. Paragraf keempat, kata kuncinya berupa siswa mengamalkan nilai Pancasila. Sedangkan isi bacaannya, siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Lalu, rangkailah isi-isi bacaan dari setiap paragraf di atas untuk menjelaskan isi bacaan secara berurutan. Jika dirangkai dari keempat paragraf tadi adalah tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan.
Tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman ada ide lain atau pemikiran lain, juga tidak apa-apa, silahkan kalian tuangkan pada halaman 62 yang atas itu ya. Lalu, nah di sini ada beberapa kata. Pertama, hak, persatuan, tanggung jawab, kesatuan, dan Pancasila. Nantinya kita akan mengisi titik-titik itu dengan kata yang di atasnya. Mari kita mulai. Nomor 1, di sini saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Maju mundurnya sebuah negara tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Ketika warga negaranya kurang memiliki sikap tanggung jawab, maka negara tersebut bisa-bisa akan mengalami kemunduran. Lalu, setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat. Nomor 3, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nomor 4, tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila. Sila yang pertama ya teman-teman, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu nomor 5, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ada yang tahu bunyi sila keempat Pancasila? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, pada halaman 63 yang atas, kembangkan paling sedikit 5 kata kunci yang telah kamu tuliskan sebelumnya menjadi kalimat lengkap dengan menggunakan kata-kata baku. Perhatikan contoh nomor 1. Yang pertama itu hak. Pengembangan katanya hak dan berhak. Kalimat Beni memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalimat yang kedua, ia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, ini bisa kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya ketika kalian tulis hak, nanti akan ada pengembangan katanya. Apa saja, misalnya hak dan berhak. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang nomor 2, wajib. Pengembangan katanya wajib berkewajiban. Lalu kalimatnya bagaimana? Apakah kalimatnya sudah jelas? Di sini saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Setiap warga wajib mematuhi peraturan sekolah. Seseorang siswa juga berkewajiban mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kata yang selanjutnya adalah taat. Pengembangan katanya taat menaati. Kalimatnya Tono anak yang taat kepada nasihat kedua orang tuanya. Kalimat yang kedua, ia selalu menaati semua nasihat yang diberikan kedua orang tuanya. Lalu kata selanjutnya masyarakat. Pengembangan katanya masyarakat dan bermasyarakat. Nah, untuk kalimatnya, setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dalam bermasyarakat. Kata yang selanjutnya, negara.
Pengembangan katanya negara dan bernegara. Kalimatnya negara menjamin hak-hak warga negaranya. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam bernegara dijamin oleh undang-undang. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana, apakah tulisan saya bisa dibaca? Bisa ya, nggak terlalu kecil kok ya. Mulai dari 63 dan 64 itu soal diskusi. Kalian bisa mendiskusikan dengan teman kalian. Jika kalian tidak menemukan jawaban, maka kalian bisa tulis di komentar. Saya usahakan akan membantunya. Lalu pada halaman 65 yang atas itu, tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Lalu, kamu telah belajar menentukan tangga nada pada beberapa lagu daerah yang berasal dari daerah lain. Saatnya bagimu untuk mempelajari lagu daerahmu sendiri. Sebelum menyanyikan sebuah lagu, kamu perlu melakukan pemanasan. Pemanasan ini dilakukan untuk melatih pita suara dan organ tubuh lainnya yang digunakan pada saat menyanyi. Nah, itu bisa kalian baca sendiri. Di sini saya mengambil lagu Gundul-Gundul Pacul karena itu lagu kesukaan saya. Lalu asalnya dari Jawa Tengah. Lalu arti lagu. Nah, saya akan memperbesar artinya. Kalian cukup tulis huruf yang saya tebali saja, tidak apa-apa ya. Misalnya, gundul-gundul cangkul sembrono, membawa bakul di atas kepala dengan sembrono. Bakul terengguling, nasinya tumpah sehalaman. Bakul terguling, nasinya tumpah sehalaman. Nah, kurang lebih seperti itu. Cukup tulis yang tebal saja. Nah, tangga nada yang digunakan adalah pelok. Kemarin juga kita sempat mempelajari apa sih itu tangga nada pelok. Ketika kalian lupa, kalian bisa membuka pada halaman 18 ya. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kesan terhadap lagu yang dinyanyikan. Kesannya adalah gagah dan sakral. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, membuat kesimpulan dari bacaan dan menyajikan ringkasan teks penjelasan. Yang kedua, melengkapi tabel tangga nada dan menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan. Yang terakhir, menuliskan tanggung jawab dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.